Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Nah, untuk pelajaran kimia hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Apa itu sistem periodik unsur? Kita akan pelajari di materi berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar sistem periodik unsur. Ada apa saja yang akan kita pelajari di sini? Kita akan pelajari mengenai perkembangannya apa, terus hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur, dan ada sifat keperiodikan. Nah, kita ke sejarahnya dulu tentang sistem periodik unsur. Pada tahun 1661, masih banyak para ahli yang berpendapat bahwa unsur merupakan suatu zat yang tidak mungkin dapat diuraikan. Pada saat itu, baru dikenal beberapa unsur, yaitu antimon, arsen, bismut, karbon, tembaga, emas, timbal, air raksa, perak, belerang, timah, dan seng. Pada akhir abad 18, ditemukan adanya 11 unsur baru yang dipublikasikan oleh Lavoisier, yaitu klorin, kobalt, hidrogen, mangan, molibdat, nikel, nitrogen, oksigen, fosfor, platina, dan wolfram. Setelah itu, terus ditemukan 2-3 unsur setiap tahun, sehingga sampai saat ini sudah dikenal adanya 118 macam unsur. Nah, untuk mempelajari unsur-unsur yang begitu banyak, diperlukan suatu cara agar mudah untuk mengenali sifatnya. Sistem periodik unsur merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Bahkan dapat digunakan untuk meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan tetapi diyakini ada. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah dikenal saat itu. Dari unsur-unsur yang dipelajari, didapat suatu pola tertentu. Pola tersebut dikenal sebagai triad Dobereiner, yaitu bila unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari unsur yang di tepi. Nah, 3 unsur sifatnya mirip ini disebut dengan unsur sekeluarga atau triad. Nah, itu juga ada rumusnya, bisa kalian lihat. Teori selanjutnya ada teori Octave-Newlands. Teori Octave-Newlands atau biasa disebut dengan hukum Octave-Newlands berbunyi, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, di situ kalian sudah bisa melihat daftar unsur yang Newlands susun. Selanjutnya ada sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang ilmuwan Rusia, membuat daftar unsur-unsur yang didasarkan pada sifat fisis dan sifat kimia dihubungkan dengan massa atom unsur. Penyusun sebelumnya hanya menitik beratkan pada sifat fisis saja. Susunan Mendeleev tersebut merupakan sistem periodik pertama yang sering disebut dengan sistem periodik unsur bentuk pendek. Sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Nah, dari susunan tersebut didapat hukum periodik, di mana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom, yang artinya bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Nah, sistem periodik ini pertama kali terbit pada jurnal ilmiah Annalen der Chemie pada tahun 1871.
Mendeleev menyusun tabel dari unsur-unsur yang disusun oleh Newlands dengan beberapa perbaikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beberapa tempat disediakan untuk unsur yang diramalkan dan diyakini oleh Mendeleev akan ditemukan. Diramalkan massa atomnya 44, 68, 72, dan 100. Yang kedua, ditempatkannya unsur-unsur yang sekarang disebut sebagai unsur transisi pada lajur khusus. Dan yang ketiga, mengadakan koreksi terhadap massa atom yang kurang tepat. Misalnya, atom Cr yang semula diyakini 43,3 dikoreksi menjadi 52,0. Dan yang terakhir, meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan dan ternyata ramalannya tepat setelah unsur tersebut ditemukan. Walaupun sistem periodik Mendeleev ini sudah cukup baik, tetapi ternyata masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, panjang periode tidak sama. Yang kedua, beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik tetapi turun. Sebagai contoh AR, massa atom 39,9 ditempatkan sebelum K, massa atom 39,1. Ada lagi CO, kobalt, massa atom 58,9 ditempatkan sebelum Ni, massa atom 58,7. Dan ada Te, massa atom 127,6 ditempatkan sebelum I, massa atom 126,9. Dan yang ketiga, unsur golongan lantanida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan atau satu kotak berisi lebih dari satu unsur. Nah, itu tadi kelemahan dari sistem periodik pendek atau sistem periodiknya Mendeleev. Sistem periodik modern. H.G.C. Moseley pada sekitar Perang Dunia I berhasil menemukan kesalahan pada sistem periodik yang dibuat oleh Mendeleev, yaitu terdapat unsur yang terbalik letaknya. Setelah mempelajari lebih lanjut, Moseley menemukan bahwa keperiodikan sifat tidak didasarkan pada massa atom, tetapi didasarkan pada nomor atom atau muatan inti. Nah, susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk seperti sekarang dengan mengikuti hukum periodik. Nah, hukum periodik itu adalah bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom, yang artinya bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Nah, sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang, di mana terdapat lajur mendatar yang disebut dengan periode dan lajur tegak yang disebut dengan golongan. Jumlah periode dalam sistem periodik modern ada 7 dan diberi tanda dengan angka sebagai berikut. Bisa kalian lihat, yang pertama, periode 1 disebut dengan periode sangat pendek dan berisi 2 unsur. Kedua, periode 2 dan periode 3 disebut periode pendek dan masing-masing berisi 8 unsur. Periode 4 dan periode 5 disebut periode panjang dan masing-masing berisi 18 unsur. Dan periode 6 disebut periode sangat panjang yang berisi 32 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut deret lantanida, yaitu unsur dengan nomor 58 sampai nomor 71 dan diletakkan pada bagian bawah. Selanjutnya periode 7 disebut periode belum lengkap
karena mungkin masih akan ditemukan bertambah lagi jumlah unsur yang menempatinya, di mana sampai saat ini berisi 24 unsur. Pada periode ini terdapat pula deretan unsur yang disebut dengan deret aktinida, yaitu unsur bernomor 90 sampai nomor 103 dan diletakkan pada bagian bawah. Jumlah golongan pada sistem periodik modern ada 8 dan ditandai dengan angka Romawi. Selain itu, ada 2 kelompok besar pada golongan, yaitu golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Beberapa golongan diberi nama khusus, misalnya golongan alkali, alkali tanah, atau transisi. Nah, terdapat perbedaan cara penomoran golongan yang dikenal selama ini, yaitu penomoran golongan gaya Amerika dan penomoran yang direkomendasikan oleh Badan Internasional yang mengurusi satuan dan tata nama kimia atau UPAC atau International Union Pure and Applied Chemistry. Oleh karena itu, UPAC kemudian membuat penomoran yang baru pada tahun 1995 dan dikenal dengan rekomendasi UPAC. Nah, itu ada perbedaan cara penomoran golongan. Ada golongan gaya Amerika dan nama UPAC dan nama baru UPAC. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya mengenai hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Ada keterkaitan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Simak beberapa contohnya pada tabel berikut. Nah, disitu sudah ada tabelnya, bisa kalian simak. Dari tabel tersebut terlihat bahwa konfigurasi elektron unsur-unsur golongan A mempunyai elektron valensi N, S, pangkat 1. Sedangkan unsur-unsur golongan 2A mempunyai elektron valensi N, S, pangkat 2. Bisa membedakan ya, jadi untuk golongan 1A rumusnya N, S1 dan golongan 2A rumusnya N, S, pangkat 2. Sedangkan unsur-unsur golongan yang lain, di mana N pada nomor periode pada dalam sistem periodik terdapat di mana N itu adalah nomor periode dalam sistem periodik tempat unsur tersebut berada. Jadi N itu periodenya ya, nomor periode. Itu diingat-ingat. Nah, oleh karena itu unsur yang terdapat pada golongan 1A dan 2A disebut unsur blok S. Sampai sini dimengerti baik-baik ya. Lalu coba perhatikan unsur-unsur golongan 3A sampai dengan unsur-unsur golongan 8A. Semuanya mempunyai elektron valensi N, S, pangkat 2, N, P dengan pangkat X-nya. X-nya itu berapa ya di situ ya? Salah satu ya P1. Oleh karena itu, unsur-unsur golongan 3A sampai golongan 8A disebut unsur-unsur blok P. Kalau tadi yang unsur golongan 1 dan 2A itu blok S, sekarang golongan 3A dan golongan 8A itu blok P. Nah, demikian pula kalian lihat coba di situ. Untuk unsur-unsur golongan transisi terdapat di antara golongan 2A dan 3A, yaitu dari golongan 3B sampai dengan 2B. Dan elektron valensinya N, S, pangkat X, N-1, D, Y.
Oleh karena itu, unsur-unsur golongan ini disebut unsur-unsur blok D karena belakangnya D. Nah, sekarang bagaimana dengan golongan lantanida dan aktinida? Golongan aktinida dan lantanida itu mempunyai elektron valensi dengan subkulit F, sehingga unsur-unsur golongan itu disebut sebagai unsur blok F. Begitu ya. Nah, nanti kalian contoh soalnya bisa kalian lihat di ringkasan materi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya tentang sifat keperiodikan. Nah, sifat keperiodikan itu ada banyak. Yang pertama ada jari-jari atom, energi ionisasi, ada afinitas elektron, keelektronegatifan, dan sifat logam. Untuk yang pertama kita bahas jari-jari atom dulu. Jari-jari atom itu merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai dengan kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Paham ya pengertiannya ya? Nah, jari-jari atom sifatnya, jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin pendek, dan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin panjang atau semakin besar. Gitu ya, diingat-ingat. Lalu yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Nah, sifatnya energi ionisasi unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Sedangkan energi ionisasi unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, itu untuk energi ionisasi ya. Dan yang ketiga ada afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Ingat-ingat. Nah, sifat afinitas elektron dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron unsur-unsur semakin kecil. Lalu ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan. Nah, sifatnya itu adalah dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar, sedangkan keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Gitu ya. Unsur di alam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Unsur logam itu umumnya mempunyai sifat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Warnanya mengkilap khas logam, keras dan ulet. Sedangkan untuk unsur non-logam itu umumnya mempunyai sifat yang tidak menghantarkan arus listrik atau non-konduktor, serta titik didih dan titik lelehnya rendah. Dan secara umum di alam, unsur logam itu lebih banyak daripada unsur-unsur non-logam. Nah, sekarang sifat keperiodikannya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya berkurang. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logamnya semakin bertambah atau semakin kuat sifat logamnya. Begitu ya. Nah, demikian materi kimia yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.